Bang Gumai gitu ya. Tadi di studio bilang kalau ada prediksi gitu ya pernikahan Rizky dan Mahalini itu akan berat gitu di tahun depan. Itu mungkin triggernya dari apa sih kok bisa prediksinya seperti itu? Ya begini, ini kan cuma prediksi ya. Wallahu alam bisawab. Jadi bisa tepat bisa meleset gitu, karena yang tepat itu cuma Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau aku melihat ini dari prediksiku, penerawanganku ini antara Rizky, Febian dan Mahalini nanti ke depannya, terutama masuk di tahun 2025 ini cukup berat dalam rumah tangganya karena ada sedikit muncul bisa dibilang permasalahan yang sebenarnya masih bisa diatasi ya, insya Allah masih bisa diatasi dari kedua belah pihak keluarga munculnya sebenarnya, bukan dari kedua sosok tersebut, tapi dari dua pihak keluarga, dari keluarga Mahalini, dari keluarga Rizky Febian. Cuman kalau dari saya berusaha untuk selalu berdoa semoga hal-hal baik yang terjadi untuk rumah tangga mereka gitu. Mungkin awalnya bisa memprediksi itu ada apa yang mengganjal atau sesuatu gitu? Karena kan kemarin itu kan pernikahannya ramai kan, semua orang pasti tahu, semua melihat, semua mata tertuju, bahkan sampai didatangin tamu undangan spesial Bapak Jokowi dan termasuk saya. Dan kebetulan profesi saya selain pejabat politik, artis yang paling utama kan yang saya sorot. Saya melihat ini langsung saya lihat biasanya tidak secara tatap muka secara langsung, tapi melalui sosial media, foto, video, saya melihat dari wajah sosok yang mempelai pria sama yang wanita. Saya berdoa semua baik-baik, tapi saya melihat dan memang namanya hidup itu pasti ada cobaan, pasti ada permasalahan, pasti Tuhan kasih. Cuman saya berharap ini menjadi, saya berharap kedua pasangan tersebut bisa menerima, ini bisa menjadi koreksi buat mereka berdua, bersiap-siap, antisipasi dari sekarang. Permasalahan ada perbedaan-perbedaan di antara kedua belah pihak, di antara kedua keluarga yang berbeda budaya, berbeda keyakinan tentunya, walaupun info terakhir wallahu alam ya, saya terima Mahalini sudah berpindah ke agama yang laki-laki, tapi masih tentunya dari sebelah keluarga perempuan masih banyak kan. Nah, dari sekarang itu bisa diantisipasi, bisa dibicarakan keduanya ini gimana supaya nanti di tahun 2025 insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi gitu loh. Jadi lebih banyak permasalahan itu dari kedua belah pihak keluarga besar. Betul. Ya. Nah mungkin kalau Bang Harguma ini kan sering sekali gitu tepat prediksinya gitu. Mungkin ada pro kontra dari masyarakat. Mungkin pernah nggak sih terima netizen mampir ke media sosial Bang Harguma terus? Kalau itu sih sering banget ya. Kalau dulu sekitaran 2 tahun, setahun yang lalu lah, masih setahun yang lalu saya menganalisa sendiri itu 50-50. 50% masyarakat Indonesia pro ke saya, 50% masyarakat Indonesia kontra. Tapi semakin kesini masuk di tahun 2024 sampai sekarang bulan Juni, saya merasa sudah mencapai 85% yang pro ke saya. Artinya saya melihat dari komentar, dari reaction, tanggapan dari masyarakat itu seperti mereka memahami bahwa mereka harus waspada, dikasih tahu tentang penerawangan atau prediksi, mereka bisa bersiap-siap. Bahkan banyak juga yang terima kasih, mengucapkan terima kasih ke saya, ya saya juga berterima kasih juga, sudah berterima kasih, tapi saya cuma menyampaikan bahwa ini tuh sebagai pengingat. Saya tidak ada maksud untuk menakut-nakuti, tidak ada pernah maksud juga untuk menyumpahi, ngapain nyumpahin orang kan, nggak ada manfaat untuk saya gitu loh. Yang manfaat buat saya, syafaat buat saya adalah sesuai syariat agama saya Islam adalah berbuat baik, Allah kasih yang baik buat saya gitu. Nah kalau misalkan itu kan dari sisi netizen ya, Betul. berarti makin kesini udah makin banyak yang pro. Betul. Tapi masih ada nggak sih kayak julitan-julitan dari? Oh masih. Ada yang masih ada. Terparah nggak? Terparahnya itu adalah masuk DM itu bilang kalimat kasar ke ibu saya, ibumu aja ramal kapan matinya katanya gitu ya. Kapan matinya katanya gitu. Saya sebagai manusia biasa, saya kan bukan nabi, bukan malaikat, Mbak. Saya saya manusia biasa. Saya ada nangis, ada sedih, ada marah, ada emosi, semua ada di sini. Tentunya saya marah. Dendam, iya, saya orangnya pendendam. Benar, saya orangnya frontal dan apa adanya. Saya orangnya pendendam. Jadi ketika ada orang yang jahat ke saya, ke keluarga saya, apalagi ibu bapak saya dendam.
Saya bersumpah sampai hari kiamat saya tidak memaafkan kamu gitu. Tapi saya tidak melakukan membalas dendam dengan secara fisik yang dilanggar secara norma hukum. Ya, kita negara Indonesia ada aturan. Saya tidak melakukan itu, tidak melakukan kriminal, tapi di hati saya sebagai manusia biasa sampai hari kiamat saya tidak memaafkan itu. Mohon maaf ya Allah, saya manusia biasa. Semoga Allah nanti kasih hidayah buat saya supaya saya bisa legowo. Itu aja sih. Tapi orang tadi nggak minta maaf? Enggak, iya. Nah, kalau itu kan sisi netizen. Kalau dari artis sendiri, artis-artis yang pernah diprediksi sama Abang Fadil, ada nggak sih yang kayak marah-marah terus nyamperin atau Oh, ada. Nge-DM saya suami istri lagi marah-marah begini bla bla, padahal udah terjadi loh, prediksi saya sudah terjadi. KDRT ya, pemukulan, kekerasan, laporan masuk dari yang perempuan itu jelas loh, itu nggak bisa dipungkiri, jejak digital ada. KDRT sudah terjadi, saya bilang laki-laki pakai baju orange, dia sudah pakai baju orange, sudah terjadi. Tapi tidak terimanya setelah terjadi, melabrak saya melalui DM ya, sampai waktu itu katanya mau bawa ormas atau gimana. Mas, saya sempat bilang di salah satu acara di kita juga di Trans TV, saya bilang, Mas, kamu kalau mau labrak saya langsung aja sini, kamu laki-laki, saya laki-laki, bukan banci, sini aja. Kamu mau bawa ormas silahkan, saya tentara, sorry ya gitu. Mental saya nggak sekecil itu gitu loh. Orang bilang saya dukun, orang bilang saya paranormal, orang bilang saya tentara gitu, saya tentara. Jadi kalau misalkan laki-laki ada yang mau nantang saya, langsung aja datang. Sini nih, saya pernah bilang di Trans TV, kamu datang ke sini ngomong langsung ke saya tatap muka. Kamu ngapain prediksi saya? Saya mau jawab karena kamu artis. Kalau kamu nggak mau diprediksi, kalau kamu nggak mau digosipin, sabar. Kalau kamu nggak mau diisukan, tidak mau disorot media, jangan jadi public figure, jangan jadi artis gitu loh. Ya kan, balik lagi aja sana. Kamu kan nikah sama istri kamu ikutan jadi artis, kamu ikutan jadi kaya kan? Padahal kamu kan mau kondo gitu loh. Gitu. Oke, mungkin. Astagfirullahaladzim. Mungkin setelah kemarin sakit, sekarang udah mulai membaik lagi. Gimana sih karirnya sekarang mau kemarin? Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah kasih kesempatan buat saya. Kemarin kasih ujian, Allah sayang sama saya dikasih sakit. Ternyata Allah kasih saya ujian itu sayang sama saya. Ini loh, gini loh rasanya sakit seperti ini, fisik saya. Jadi Allah juga kasih peringatan buat saya. Kamu kalau sakit kan akhirnya kamu nggak bisa apa-apa kan. Kamu punya uang, kamu nggak bisa jalan, nggak bisa ketemu. Karena saya kan 7 bulanan tuh di rumah sakit dirawat. Kamu makan, jadi dari sekarang itu hidayah yang saya terima adalah insya Allah alhamdulillah sholat diperkuat 5 waktu, jangan sampai tinggal ya. Kalau bisa juga sholat duha, sholat tahajud ya. Kalau bisa juga jangan pernah lepas sholawatan, zikir, berdoa minta sama Allah. Dan mohon maaf bukan riak, sedekah walaupun 1 perak sekalipun. Saya alhamdulillah selalu ingat, nggak pernah lupa, karena saya takut nanti kalau saya sakit seperti kemarin, cuman itu yang bisa nolong saya. Wakaf Al-Quran, supaya kita dibacakan Al-Quran setiap hari gitu loh, supaya umur kita panjang gitu. Karena kemarin saya hampir meninggal kan. Saya bersyukur, jadi saya mengingatin buat semuanya, ibadah tiang agama dikuatkan, sedekah yang paling penting, baca Al-Quran yang paling kuat, supaya umur kita panjang, kita sehat selalu gitu. Tapi kalau makin kesini karir makin Alhamdulillah setelah sakit karir, bukan sombong Mbak ya. Semakin melejit. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Iya, makasih.